Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel Isnaini Deka. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengelola kerinduan terhadap anak-anak kita yang berada di pondok pesantren. Apakah ayah bunda adalah orang tua yang baru melepas anak-anak untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren? Atau mungkin ayah bunda adalah orang tua yang selama ini sudah merasakan berjauhan dengan anak-anak untuk mondok dengan jarak yang tidak dekat ya, dan setiap hari tidak bisa melihat mereka, berinteraksi dengan mereka, bahkan harus menahan rasa rindu yang kadang ingin segera kita luapkan. Itu adalah sesuatu yang wajar, perasaan yang bisa saja muncul karena kita memang ada kecintaan terhadap mereka. Mereka adalah anak-anak kita yang sangat menenteramkan diri kita. Terlebih ketika mereka sedang berjuang jauh dari kita, tentu saja ada perasaan rindu yang kadang ingin segera terobati. Tetapi meskipun kita rindu, meskipun kita kangen, ada jarak yang memisahkan dan juga aturan-aturan dari pondok pesantren yang tidak bisa membuat kita untuk setiap hari mengetahui kegiatan mereka. Kita tidak bisa menelpon mereka setiap hari juga. Kita tidak bisa melihat wajah mereka. Nah, tentunya pasti ada gejolak yang luar biasa di dalam hati kita. Terlebih kalau kita mungkin seorang ibu, ya. Biasanya kita memasakkan sesuatu yang mereka senangi. Kita melayani mereka. Dan ketika rindu itu ada memuncak, kita rasanya merasa sedih dan berusaha untuk meredam kerinduan itu. Tetapi tidak semua bisa mengelola kerinduan dengan baik. Nah, kali ini saya akan berusaha membagikan pengalaman saya karena dua anak saya juga berada di pondok pesantren. Yang pertama, ingat kembali apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita ketika memondokkan anak. Misalnya, kita ingat bahwa kita ingin mereka bisa menjadi generasi yang mandiri. Kita ingin mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dengan menimba ilmu agama. Impian-impian itu akan menguatkan kita ketika kita sedih, ketika kita rindu. Kenapa? Karena itulah alasan yang menjadikan kita itu rela untuk berjauhan dengan mereka. Setiap sebuah keputusan pasti ada konsekuensinya. Nah, kita nanti akan tersadar ketika kita memiliki harapan-harapan terhadap mereka, kemudian kita merasa rindu dengan mereka, itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Kalau kita sudah memondokkan mereka, kemudian berjauhan, itulah tantangannya. Tetapi kalau kita ingat kembali tadi, impian kita, cita-cita kita, insya Allah akan mudah untuk meredam rasa rindu itu. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengelola kerinduan kita. Misalkan, kita punya jatah untuk menghubungi mereka itu sebulan sekali. Tetapi belum saatnya tiba, kita di rumah terkena masalah. Kemudian jadi teringat anak kita yang ada di pondok. Pengen cerita, pengen tahu kegiatannya, ingin tahu dia sedang apa di sana, tetapi tidak bisa. Maka yang harus dilakukan, cobalah banyak-banyak berkirim doa untuk dia. Kirim doa yang terbaik. Ya Allah, hamba pasrah, hamba rela dia berada di sana jauh dari hamba. Berikanlah kesehatan selalu. Berikanlah kemudahan untuknya belajar. Berikanlah kefahaman ketika dia menuntut ilmu. Mudahkanlah hafalannya ya Allah, jadikanlah dia seorang hafid dan hafidoh. Misalkan doa-doa seperti itu kita kirimkan terus-menerus, itu ada ikatan yang kemudian semakin kuat antara diri kita dengan anak-anak kita. Kita bangun di malam hari, kita memohon kepada Allah agar dikuatkan dan juga diijabah doa-doa kita untuk mereka. Kalau doa-doa itu kita panjatkan dengan penuh ketulusan, nanti kita akan semakin pasrah. Kita akan semakin ikhlas berjauhan dengan mereka.
Hal yang ketiga yang mungkin bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk mengelola kerinduan adalah dengan berbagi kepada sahabat atau teman. Ini juga harus selektif ya ayah bunda, agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar didengarkan. Tentunya kalau ingin seperti itu kita harus memiliki teman yang sudah mengetahui atau memahami visi misi kita ketika memondokkan anak. Jangan sampai alih-alih kita cerita itu didengarkan dan mendapatkan motivasi, justru kita disalahkan karena telah memondokkan anak. Maka ayah bunda pastikan benar-benar bercerita dengan orang yang tepat. Hal yang selanjutnya yang harus dilakukan ayah bunda adalah tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan bahagia. Walaupun kita menahan rindu, walaupun kita ingin bertemu dengan mereka, kita harus tetap bekerja bagi yang bekerja. Kita harus tetap melaksanakan aktivitas lain yang memang harus dilakukan. Dan pancarkanlah kebahagiaan di dalam diri kita. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan karena tidak bisa bertemu, kemudian menunggu-nunggu waktu kapan teleponnya, kapan video call-nya, seperti itu. Lalu kita sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita yang berada di rumah. Atau mungkin misalkan ada anak lain, adiknya ataupun kakaknya begitu ya di rumah kita, sampai kemudian tidak mendapatkan perhatian, itu juga jangan sampai terjadi. Atau misalkan seorang istri kemudian sampai melalaikan kewajibannya terhadap suaminya, atau sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri, seperti itu jangan sampai ya. Kemudian ayah bunda berpositif thinkinglah bahwa kehidupan anak di pondok pesantren itu merupakan bagian dari episode kehidupannya. Setiap anak masing-masing pasti memiliki jalan hidupnya masing-masing ya. Maka sadarkanlah diri kita bahwa mereka sedang menjalani itu. Sekarang saatnya mereka sedang di pondok. Ada saatnya nanti mereka pulang ke rumah. Ada saatnya nanti mereka berjuang di tempat yang lain dengan waktu yang tidak bersamaan pula. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, kemudian kita berprasangka baik terhadap Allah, mereka sedang menjalani takdir mereka. Tidak mungkin anak satu dengan anak yang lainnya juga merasakan jalan kehidupan yang sama. Kita dengan anak-anak kita juga tentu berbeda. Maka dengan berprasangka baik seperti itu akan menguatkan kita. Kerinduan yang kita rasakan akan semakin ikhlas. Kita akan menyadari bahwa mereka sedang meniti jalan kesuksesan mereka. Hal selanjutnya ayah bunda. Pernahkah ayah bunda mendengar katanya kalau kita itu memondokkan anak dikatakan membuang anak? Nah, ketika pikiran kita sedang rindu dengan mereka, sedang kalut, sedang tidak menentu, buang jauh tentang kata-kata itu. Jangan sampai kita merasa bersalah karena kita telah memondokkan anak. Ingat kembali apa yang menjadi tujuan kita. Jangan pernah ada kata menyesal, jangan pernah ada rasa bersalah karena kita menjauhkan anak-anak kita dengan masa kecilnya misalnya, atau dengan masa remajanya yang harusnya mencari jati diri seperti ini, seperti itu. Episode mereka yang sedang dijalani adalah insya Allah takdir yang terbaik. Jangan kemudian kita merasa bersalah bahwasanya kita itu tidak mampu mendidik mereka dengan baik, lantas ya sudah, daripada mereka itu tidak ngapa-ngapain, dipondokkan saja. Kita harus punya alasan yang kuat. Kita harus punya motivasi yang besar agar kemudian kita tidak menyalahkan diri kita. Nah, gawat kalau misalnya kita sudah terlampau rindu, kemudian kita merasa bersalah, apa yang terjadi? Bisa jadi kita stres. Bisa jadi kita tidak menjadi orang tua yang berguna. Padahal insya Allah kalau kita sudah memiliki alasan yang kuat, kita sudah bersinergi dengan pasangan kita tentang apa yang dijalani anak sekarang di pondok pesantren, insya Allah kita bukan dalam rangka sedang membuang anak kita, tetapi memberikan jalan yang terbaik bagi mereka untuk menuntut ilmu agama. Nah, yang terakhir, bagaimana kiat mengelola kerinduan kita terhadap anak-anak kita di pondok pesantren adalah dengan memaksimalkan waktu yang diberikan pondok untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Ketika waktunya tiba untuk nelpon, untuk video call misalnya seperti itu, maka
yang kita tanyakan itu kalau bisa tercatat dan bermakna. Tercatat itu maksudnya agar kita nanti punya batasan-batasan apa yang harus kita obrolkan. Jangan sampai kita nanti malah nangis-nangis, kita tidak memberikan support kepada mereka untuk bersemangat dalam belajar. Tetapi paling tidak ada poin-poin yang akan kita tanyakan. Misalnya, cek kesehatannya bagaimana, kabarnya dia bagaimana, kemudian bagaimana kondisi hafalannya, kemudian bagaimana yang dia rasakan selama di pondok. Apakah dia merasa senang atau mungkin ada kejadian-kejadian lain yang ingin diceritakan. Kita siapkan pendengaran kita untuk mereka. Jadikan kita ada walaupun tidak di depan mata mereka, agar mereka merasakan keberadaan kita, dan kita juga tidak terlalu larut bahwa kita itu sebenarnya kangen banget. Kalau kita itu sebenarnya pengen nangis-nangis kalau melihat wajah mereka atau mendengar suara mereka. Kenapa? Karena waktu yang diberikan untuk berkomunikasi biasanya terbatas ya. 10 menit, 15 menit, atau mungkin ada yang sampai setengah jam. Dalam waktu yang diberikan itu, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Ngobrol santai boleh ya, agar mereka juga tidak tegang dan merasakan kehadiran kita. Tetapi ada poin-poin yang harus kita cek, yang harus kita pantau, ibadahnya, prestasinya bagaimana, seperti itu. Sehingga ketika nanti waktu untuk berkomunikasi itu berakhir, kita puas, kita sudah tahu apa yang mereka jalani di pondok pesantren. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang kuat, orang tua yang mampu mendampingi anak-anak kita yang berada di pondok pesantren walaupun memiliki jarak yang tidak dekat dengan mereka. Support selalu, beri motivasi, panjatkan doa, dan mohon agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mereka dan memberikan kekuatan kepada kita, orang tuanya, untuk berjuang juga. Semoga bermanfaat. Jika belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel Isnaini Deka dan like juga share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.